Saya Dina Hidayana, biasa dipanggil Dina. Saya bersyukur tumbuh, lahir, dan berkembang di lingkungan keluarga yang cenderung altruistik, yang selalu mengedepankan kepentingan orang lain. Dan ayah saya almarhum, beliau seorang komandan militer, alumnus Akabri Liting 74, yang selalu banyak bergerak di urusan negara. Dan ibu almarhum juga seorang dokter gigi, alumnus kedokteran gigi UGM, yang mengajarkan kepada saya pentingnya melihat kepentingan masyarakat banyak sebagai salah satu yang fundamental dalam kehidupan yang penuh manfaat. Dan karenanya saya tumbuh besar dalam lingkungan yang selalu melihat kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Itu juga yang kemudian dalam perjalanan hidup saya selanjutnya, meskipun kami tumbuh sebagai anak yatim karena orang tua meninggal dalam usia yang relatif cepat. Namun itu tidak memadamkan semangat dan cita-cita untuk terus menjadi manusia yang penuh bermanfaat. Dan ini juga kami lakukan dalam perjalanan karena kami selalu dibekali dengan 5 prinsip utama dalam hidup, yaitu semangat nasionalisme, kemudian juga jiwa patriotik, dan tentunya tuntutan akan kemandirian. Dan yang terakhir yang selalu dipesankan oleh orang tua kami adalah bahwa kapasitas intelektual menjadi penting untuk membekali diri kami dalam kehidupan. Terbantu juga selama mengikuti jenjang akademis, mengikuti edukasi formal, mulai sarjana strata 1 hingga S3. Saya beruntung juga karena kami bersekolah di lingkungan yang lagi kepentingan rakyat kecil. Ketika sarjana, saya banyak berhadapan dengan petani dan khususnya masyarakat pedesaan karena saya ambil jurusan Fakultas Pertanian. Dan kemudian untuk melihat persoalan yang lebih konkret di masyarakat, di tengah banyaknya persoalan yang konon kabarnya sulit diatasi, saya mencoba mengambil S2 di Gajah Mada, jurusan Magister Resolusi Konflik, dan ini sangat membantu dalam melihat akar persoalan dari setiap konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian terakhir, di yang tertinggi, saya berkesempatan juga meraih beasiswa sebagai satu-satunya perempuan di Universitas Pertahanan dengan jurusan Strategi Pertahanan. Saya melihat keterkaitan antara sektor pangan dan pertahanan negara. Dan ini sangat membantu untuk kemudian melihat sekaligus merekomendasikan kepada pemerintah pentingnya sektor pangan sebagai sektor fundamental yang harus kita dorong sama-sama untuk menjadi bagian penting dari pembangunan nasional kita. SOKSI singkatannya adalah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, didirikan oleh Profesor Suhardiman sejak 20 Mei tahun 60 dengan semangat yang membara sebagai benteng utama bagi ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Menangkal paham-paham atau aliran yang bertentangan dengan ideologi kita. Dan ini juga yang menyemangati kader hingga saat ini, karenanya SOKSI merupakan salah satu ormas pendiri Partai Golkar yang terus melahirkan tokoh-tokoh baik itu di tingkat lokal maupun nasional, tokoh-tokoh penting yang berkontribusi positif dalam pemikiran dalam pembangunan nasional kita. Dan saya berkesempatan menjabat sebagai Ketua Depina SOKSI, dan karenanya bersama-sama Partai Golkar, saya harap ini juga menjadi hubungan yang sinergi, karena saya percaya dengan hukum resiprosital bahwa apabila hubungan berjalan baik SOKSI dan Golkar, maka kejayaan Golkar bukan hal yang mustahil. Saya kira semua organisasi pada umumnya selalu percaya bahwa soliditas, kemudian visi bersama, juga sekaligus mimpi besar yang sama adalah suatu pondasi, selain tentunya kualitas kader. Tanpa adanya ketiga unsur tersebut, organisasi tidak akan bergerak maju. Karenanya kami juga terus mendorong dan berharap bersama-sama dengan kader-kader lain di seluruh penjuru Nusantara untuk bersama-sama menjadi organisasi yang besar bukan karena
bukan karena namanya saja, tapi lebih kepada isinya yang memang mumpuni sebagai kader-kader andalan, baik bagi Soksi sendiri maupun bagi Golkar pada umumnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, hubungan resiprokal ini menjadi sangat penting. Tanpa sinergi keduanya, baik itu Soksi sebagai ormas pendiri Partai Golkar dan Golkar sendiri sebagai organisasi atau partai yang didirikan oleh Soksi, ini menjadi persoalan apabila sinergitas tidak terjalin dengan baik. Karena tentunya Soksi memiliki kader-kader yang juga mumpuni, dan karenanya simbiosis mutualisme harus terus dilakukan antara Soksi dan Golkar demi Golkar yang lebih baik, lebih jaya, dan ini harapan kita semua. Karena pada akhirnya juga saya percaya bahwa politik divide impera yang sering dilakukan bahkan sebelum Indonesia merdeka itu yang sekarang masih terus dilakukan oleh beberapa oknum tertentu, dan ini menjadi tantangan kita semua untuk bisa kita akhiri. Karena bagaimanapun kemenangan yang diraih dengan cara politik divide et impera adalah kemenangan semu yang tentunya itu tidak akan baik bagi organisasi dalam jangka panjang. Saya salah satu yang percaya bahwa politik adalah tempat yang baik, tempat yang mulia. Meskipun sebagian besar masyarakat kita dalam era kekinian selalu melihat bahwa politik adalah benda busuk yang tidak boleh disentuh karena banyaknya persoalan-persoalan yang kabarnya disebabkan juga oleh itu sendiri. Banyak hal tidak baik yang disebabkan oleh politik itu sendiri, termasuk juga distrust yang terlalu tinggi karena politisi yang dianggap tidak amanah. Tapi saya masih percaya bahwa politik adalah tempat untuk mentautkan kepentingan, baik itu kepentingan masyarakat maupun pemangku kepentingan itu sendiri. Karenanya dalam beberapa pemilu terakhir, saya ikut berkontestasi dalam pemilu sebagai calon anggota DPR RI, dan ini menjadi penting karena beberapa cara kampanye yang saya lakukan adalah kampanye yang mendidik, dan saya juga berharap dengan turun langsung ke masyarakat, saya percaya bisa menyerap aspirasi lebih dalam, kemudian juga melihat persoalan yang sesungguhnya, karena dengan demikian kita bisa melahirkan keputusan dan juga pengambilan kebijakan publik yang lebih mengakar. Dan ini yang menarik saya kira. Saya kuliah di Universitas Pertahanan yang memiliki kecenderungan militeristik. Kemudian saya membawa isu pangan dikaitkan dengan pertahanan negara itu sendiri. Kita tahu ancaman krisis pangan bukan lagi persoalan yang mendera Indonesia, tapi hampir seluruh belahan bumi, belahan dunia. Dari bangsa-bangsa lain yang sekarang juga mengklaim dirinya sebagai negara maju, juga mengalami ketakutan akan ancaman krisis pangan, dan ini menjadi persoalan seluruh bangsa. Karenanya melalui disertasi ini saya mendorong pemangku kebijakan khususnya pemerintah dalam hal ini untuk mengoptimalkan seluruh potensi dari aktor kita. Saya istilahkan dalam disertasi helik, sinergi dari 8 kepentingan, yaitu aktor-aktor pangan yang meliputi yudikator, kemudian legislator, eksekutor, dinamisator, katalisator, dan juga inspirator. Beberapa di antaranya adalah eksekutif itu sendiri, pemerintah dalam hal ini dan jajaran kementerian. Kemudian juga tentunya pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman tadi legislatif, dan juga civil society mewakili yudikator, dan juga beberapa yang lain tentunya khususnya adalah petani dan penyuluh kita yang menjadi bagian penting dari dinamisator itu sendiri. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa adanya peran duta-duta besar kita, mahasiswa asing, kemudian juga diaspora kita sebagai bagian dari mediator itu sendiri selain jurnalis. Dan yang menjadi inspirator dari aktor pangan itu adalah para dan sekaligus reseptor. Dan ini penting karena sinergitas yang terjadi antara aktor-aktor ini
jadi problem karena masing-masing selama ini hanya berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya kolaborasi yang dikomandani oleh presiden kita sendiri. Dan saya mendorong sinergitas itu terjadi di antara aktor-aktor pangan itu. Komunikasi selalu menjadi kunci dari kebuntuan persoalan. Jembatan terhebat dari sebuah persoalan adalah lagi-lagi komunikasi. Dan saya termasuk percaya pentingnya kita melakukan dialog dalam penyelesaian masalah. Sayangnya, seluruh proses yang dilakukan selama ini seringkali baik itu hanya terkait KKB atau Papua itu sendiri, persoalan Papua, tapi lebih kepada pengambilan kebijakan. Ini yang seringkali juga dipertanyakan banyak kalangan karena tidak melibatkan secara khusus para akademisi dalam hal pengambilan riset. Karena riset ini menjadi penting. Sebelum pengambilan kebijakan, sebelum pengambilan keputusan strategis, riset ini, riset ilmiah adalah bagian penting untuk kita bisa mengetahui akar persoalan yang sesungguhnya dan karenanya keputusan akan lebih tepat dan bijak. Saya mendorong pelibatan akademisi yang lebih spesifik. Indonesia ini adalah negara yang luar biasa. Kita bersyukur menjadi warga dari sebuah wilayah dengan semua potensi kekayaan yang menjadi sumber daya nasional kita. Mulai dari kekayaan alam, kemudian juga keberagaman itu sendiri, biodiversity, keanekaragaman baik itu kekayaan alam maupun juga kekayaan non-hayati, dan ini menjadi daya dukung utama bagi pembangunan nasional. Karenanya saya optimis untuk Indonesia bisa berjaya kembali sebagai hegemoni dunia, khususnya di sektor pangan. Saya termasuk yang mendorong Indonesia percaya diri untuk mampu menjadi yang terdepan sebagai produsen pangan yang menguasai dunia. Dan ini bukan mustahil karena dengan seluruh potensi yang dimiliki tentunya kita mampu melakukannya. Persoalannya satu, kita harus percaya diri dan menempatkan sektor pangan sebagai sektor strategis yang fundamental. Kalau dalam istilah saya adalah bahwa dalam disertasi juga saya sebut perlunya redesign pembangunan nasional yang menempatkan sektor pangan sebagai sektor yang fundamental. Sektor yang menjadi prioritas utama dan tidak tergantikan. Tanpa kita melakukan prioritas, tanpa kita menempatkan sektor pangan sebagai sektor yang fundamental, maka semua mimpi-mimpi kita untuk beranjak pada negara maju yang kita harapkan di tahun 2035 atau 2045 yang akan datang, itu akan sekedar menjadi mimpi. Dalam temuan yang saya lakukan melalui teknik computable general equilibrium, yaitu melihat bukan saja keterkaitan antara sektor pangan dan sektor pertahanan negara, kami meramalkan bahwa tahun 2035 akan terjadi, atau tepatnya di tahun 2030-an akan terjadi krisis 32 tahunan, dan ini menjadi bencana ekstrim apabila pemerintah tidak serius membenahi sektor pangan sejak sekarang. Karena importasi yang terus berlangsung secara gila-gilaan menyebabkan turbulensi di berbagai sektor. Dibuktikan dengan seluruh indeks yang dimiliki Indonesia juga mengalami penurunan yang drastis dan cukup serius. Artinya tantangan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Sudah saatnya kita kembali ke kejayaan kita kembali ke jati diri kita yang asli, yaitu negara agraris, dan tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu malu bahwa kita harus mementingkan kepentingan yang lebih mendasar, yaitu kepentingan sektor pangan. Karenanya sekali lagi saya juga mendorong pemerintah untuk berani menempatkan sektor pangan sebagai sektor yang pertama, utama, fundamental, mendasar, dan tidak tergantikan. Dan ini harus menjadi prioritas penting di setiap rezim, di setiap kepemimpinan dari era ke era.